berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin belajar ibadah Tuhan. Alhamdulillah, supaya pelajaran ini bermanfaat buat kami untuk di masa depan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke anak, selamat pagi semua. Baik. Hari ini mau tanya dulu siapa yang tidak hadir? Oh izin. Izin karena neneknya meninggal ya. Neneknya. Ya, oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang efek rumah kaca. Coba diulang lagi. Ibu minta tolong Romual, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses permukaan bumi disebabkan oleh terperangkapnya rotasi matahari oleh gas-gas tertentu di permukaan bumi. Gas-gas rumah kaca. Yang dimaksud gas-gas rumah kaca itu apa, Rizkia? Gas-gas rumah kaca yang berbahaya, contohnya aja. Boleh. Tidak usah disebutkan semua. Karbon dioksida. Kalau karbon dioksida biasanya dapat dari mana, Tiara? Karbon dioksida dari pembakaran. Lalu apa lagi guys ya? Pernafasan makhluk hidup. Dari apa lagi ya Kak? Karbon dioksida. Nah, pembakaran bahan bakar fosil.
CO2, gas metana. Apalagi kelompoknya Ibu minta tolong Valerin. Selain tadi CO2, terus metana, apalagi? Apa? Yang biasa di rumah kalian, ya Cynthia? Nitrogen dioksida. Kalau nitrogen dioksida contohnya apa? Pembakaran hutan. Ya. Iya. Nah, yang ada di rumah kalian apa? CFC, AC, terus kulkas. Nah, gimana cara meminimalkan pemakaiannya? Kalau kulkas kan sudah, jadi kalau sekali nyala ya udah nggak boleh cabut pasang nggak boleh, karena resikonya motor listriknya yang terbakar atau rusak. Kalau AC penggunaannya gimana? Menggunakan timer. Terus apa lagi? Kalau misalnya bisa pakai kipas angin, gunakanlah kipas angin karena ini adalah ramah lingkungan. Ya, baik. Terus kalau selain tadi asap knalpot itu juga selain CO2 dari karbon menjadi karbon monoksida atau lambangnya CO ya, itu juga berbahaya. Yang kemarin itu sudah kasih contohnya. Oke, hujan asam belum ya anak-anak ya? Baik. Kalau hujan asam itu adalah hujan. Sebetulnya kalau misalnya hujan asam itu merusak bangunan ya anak-anak ya. Kalau misalnya di daerah yang polusinya terlalu tinggi itu bisa menyebabkan efek hujan asam. Oke. Nah anak-anak sekarang tugas yang kemarin boleh minta tolong dikumpulkan tiap kelompok. Ya, dikumpulkan yang kelompok. Sudah diberi nama ya. Baik. Udah. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke materi kedua adalah pemanasan global. Oke, kita lihat dulu. Oh iya, Angel hari ini nggak sekolah ya? Oh, sakit gigi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini, pemanasan global. Sudah nyala belum? Sudah? Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan masuk. Tujuan pembelajarannya adalah kita lihat di sini, peserta didik dapat mengidentifikasi upaya mengurangi pemanasan global. Oke, kita lihat ya. Mau ke kamar mandi dan bersiap-siap. Tanpa disadari, TV masih nyala sama. Berangkat dari tempat yang sama, kita berhasil raih. Oke. Kamu terbangun di pagi hari dan asalkan
berlebihan bakal ngaruh sama pemanasan global. Kenapa bisa gitu ya? Oke ini. Pemanasan global itu fenomena meningkatnya suhu bumi yang disebabkan sama gas rumah kaca. Sebenarnya gas rumah kaca yang nyelimutin bumi ini berfungsi banget buat tangkap panas matahari biar suhu bumi jadi hangat. Kalau nggak ada gas rumah kaca, suhu bumi bisa nyampe minus 18 derajat Celcius dan bumi pun jadi beku. Masalahnya saat gas rumah kaca ini makin tebal, makin banyak juga panas yang terperangkap di atmosfer. Akhirnya suhu bumi pun meningkat. Fenomena ini disebut efek rumah kaca. Dampaknya kerasa banget buat kehidupan manusia dan lingkungan. Kayak perubahan iklim yang bikin cuaca makin gak nentu, mencairnya es di kutu, hingga bencana alam yang makin sering terjadi. Nah loh, jadi apa dong hubungannya penggunaan listrik sama pemanasan global? Salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global adalah karbon dioksida dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Kayak dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembangkit listrik tenaga uap. Sejak 1990 udah terjadi peningkatan sebesar 43% gas rumah kaca. Dan sekitar 80%-nya adalah gas karbon dioksida. Sampai tahun 2018, konsentrasi karbon dioksida di angkasa terus naik seperti gambar ini. Di Indonesia sendiri, salah satu penyumbang gas karbon dioksida terbanyak adalah PLTU. Pembangkit listrik yang pakai bahan bakar batu bara ini nyumbangin pasokan listrik paling banyak. PLTU nyumbang sekitar 49,67% dari total kapasitas nasional, yaitu 70.900 megawatt. Sungguh angka yang tidak sedikit kan? Jadi, kalau makin banyak orang yang boros pas pakai listrik, makin banyak juga permintaan pasokan listrik. Yang artinya makin banyak juga pembakaran batu bara yang dibutuhin. Yang artinya juga makin banyak sumbangan gas karbon dioksida ke angkasa. Maka dari itu, bijak dalam menggunakan listrik jadi salah satu langkah kecil buat kurangin pemanasan global. Kamu bisa mulai dengan matiin semua alat elektronik yang gak digunain. Mau tidur, kayak TV, komputer, sama lampu-lampu ruangan. Ngelakuin hal kecil kayak gitu aja, udah bisa banget berkontribusi buat ngurangin pemanasan global. Jadi, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, Nah, anak-anak. Oke, nanti ini kita lanjutkan ke Ibu akan bagikan LKPD yang nanti akan kalian isi. Di sini ada cerita gambar sampah ya. Nah, di sini sama Ibu akan diputarkan lagi. Apa sih terkaitnya dengan pemanasan global itu? Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi pencemaran tanah akibat sampah plastik. Yang sekarang kita lagi lakukan ya. Sekolah kita Pencemaran sudah lingkungan melakukan sudah ya. bukan menjadi masalah perorangan saja. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab bagi kita semua, sebab dampaknya tidak hanya diri sendiri yang mengalaminya. Salah satu pencemaran lingkungan yang perlu diketahui yaitu pencemaran tanah. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran tanah yaitu adanya sampah plastik. Kita sadar jika plastik tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Plastik ini sebagai komponen yang mudah dibuat, ringan, tahan lama, dan terjangkau. Namun seiring berjalannya waktu, sampah plastik sudah menjadi ancaman tersendiri bagi lingkungan. Sampah plastik yang masuk ke dalam berbagai sampah organik membutuhkan waktu sekitar 50 sampai 100 tahun untuk dapat terurai. Hafal sekalian. Bisa dibayangkan, jika sampah plastik terus bertambah, butuh waktu berapa lama lagi untuk plastik tersebut dapat terurai? Nah, sudah saatnya kita bergerak untuk merubah lingkungan menjadi lebih baik ke depannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan?
yang bisa kita lakukan? Buang sampah pada tempatnya. Langkah awal sebagai cara menyelamatkan tanah yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Ada baiknya merubah kebiasaan buruk tersebut untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Ada baiknya juga sejak usia dini, anak-anak sudah dilatih untuk melakukan kebiasaan membuang sampah di tempat sampah. Sebab perubahan kecil bisa berdampak besar di kemudian hari. Lakukan 3R. Mungkin istilah 3R masih terlalu asing untuk sebagian orang. 3R yaitu reduce atau kurangi, reuse atau gunakan kembali, dan recycle atau olah kembali. 3R hanya berlaku pada sampah anorganik seperti sampah plastik. Bagi beberapa orang, ada yang memanfaatkan sampah plastik seperti plastik pembungkus makanan untuk diubah menjadi barang bernilai jual. Mereka mengubah sampah plastik menjadi bahan kerajinan atau melakukan daur ulang sampah plastik menjadi bahan campuran aspal. Selalu membuat tempat makan dan minum dari rumah. Mungkin bagi sebagian orang malas untuk melakukan hal ini. Seperti contoh membawa botol minum ketika bepergian, dan banyak orang lebih memilih untuk membeli air minum kemasan untuk kemudian membuang tempatnya ketika sudah dalam keadaan kosong. Bisa dibayangkan jika semua orang melakukan hal yang sama, berapa banyak botol plastik bekas yang terbuang setiap hari. Dengan membawa botol minum sendiri sudah menjadi langkah kecil menyelamatkan tanah dari sampah plastik. Begitu pula yang terjadi ketika membeli makanan. Bisa dihitung berapa banyak sampah plastik yang dibawa ke dalam rumah saat membeli makanan ketika tidak menggunakan wadah atau tempat khusus makanan. Tidak ada salahnya kan untuk menggunakan wadah yang dibawa dari rumah ketika ingin membungkus makanan. Jadi kita bisa meminimalisir penggunaan sampah plastik guna mengurangi pencemaran lingkungan. Gunakan kantong belanja sendiri. Saat kita berbelanja di pusat perbelanjaan ataupun warung dekat rumah, sudah tentu barang yang kita beli akan dibungkus di dalam kantong plastik. Untuk mengurangi dampak pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik, sebaiknya gunakan kantong belanja berbahan kain yang mudah disimpan dan dibawa kemanapun saat ingin berbelanja. Saat ini sudah banyak tersedia berbagai macam model dan bentuk tas khusus untuk berbelanja. Secara tidak langsung, kita telah membantu dalam menyelamatkan bumi dari pencemaran. Berhenti menggunakan sedotan plastik. Bagi kalian yang suka membeli minuman, terutama minuman dingin, beberapa rumah makan akan memberikan sedotan plastik pada minuman. Bisa dibayangkan berapa banyak sampah sedotan plastik yang terbuang setiap harinya. Beberapa restoran cepat saji sudah tidak menyediakan sedotan plastik, jadi kalian tidak akan menemukan sedotan di dalam restoran tersebut. Namun jika kalian ingin tetap minum menggunakan sedotan, saat ini sudah tersedia sedotan yang berbahan dasar stainless steel yang bisa digunakan berkali-kali dan dapat dicuci. Simpan bahan makanan di dalam sebuah kotak penyimpanan khusus. Dalam menyimpan bahan makanan seperti sayuran, ikan, daging, dan lain sebagainya, sebaiknya masukkan ke dalam sebuah kotak kedap udara sebelum dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Selain terlihat rapi, hal ini juga telah mengurangi penggunaan kantong plastik untuk membungkus bahan-bahan tersebut. Saat ini sudah banyak tersedia berbagai macam bentuk tempat khusus menyimpan makanan yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Itulah hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik. Semoga informasi ini bermanfaat dan mari sama-sama menjaga bumi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan ya. Oke, sip. Nah, oke anak-anak. Baik, sekarang Ibu akan bagikan LKPD per kelompok. Silahkan kalian kerjakan. Tapi maaf karena nanti akan digunakan oleh kelas 72. Jadi kalian mengerjakannya di buku, ya, di buku latihan kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kalian lihat di situ ada cerita ya anak-anak. Kelompok 5, kelompok 6, satu lagi maaf. Ya, silakan. Anak-anak, coba kalian lihat. Ini tempat pembuangan sampah, ya. Oke, tempat pembuangan sampah yang ada di daerahnya Ibu. Di daerahnya Bu Susan tuh kalau Ibu pulang setiap hari, Ibu selalu melalui jalan ini yang ada TPS. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu Bandung sampai saat ini disebutnya adalah Bandung Darurat Sampah. Ini banyak sampah.
banyak sampah yang dihasilkan bukan hanya dari orang-orang daerah sekitar, tetapi orang dari jauh pun mereka datang lewat jalan situ sengaja ya buang. Ya, nah ini yang mengerikan sekali ya buat kita. Apa yang harus kita lakukan apabila hal ini terus terjadi? Nah ini, tunggu sebentar. Ya, karena hanya ada satu. Nah ini tuh, ini di belakang sini itu adalah puskeswan anak-anak. Ya, di seberang sini, seberangnya, nah ini adalah puskeswan, puskesmas. Kalau puskesmas kan untuk masyarakat, kalau puskeswan untuk hewan, ya. Nah ini, ya, ini kantor kelurahan. Ironis ya, di depan kantor kelurahan ada TPS yang sengaja orang itu membuang sampah. Oke, nah ini ada cerita dari ibu. Gambar di atas adalah daerah tempat di mana ibu selalu lewat setiap hari, baik berangkat maupun pulang dari manapun ibu, ya. Diawali kejadian orang membuat TPS karena tidak terangkutnya sampah rumah tangga karena TPA Sarimukti itu terbakar. Kebetulan di situ ada tanah kosong tanpa ada orang yang mengklaim bahwa itu adalah tanah miliknya. Orang semula membuang 1-2 sampah. Lalu, dan ada dari pihak kebersihan Kabupaten Bandung membersihkan sampah di tempat itu saat itu. Tapi lama-kelamaan sampah itu semakin membukit, dan jika hujan sampah sudah meluber hingga ke jalan raya. Ironisnya lagi, TPS ini berhadapan dengan kantor kepala desa Gandasari Katapang, sedangkan di belakang TPS itu adalah puskeswan. Pertanyaannya, silahkan kalian tulis komentar kalian tentang TPS tersebut. Lalu upaya apa sih yang bisa mengatasi hal tersebut? Silahkan kalian boleh diskusi kelompok. Kalau saya ya, Diskusi kelompok. kalau saya iya. Boleh sambil ditulis ya. Pertanyaannya nggak usah ditulis, kalian langsung tulis komentar saya tentang TPS tersebut. TPS itu tempat pembuangan sampah sementara. Upaya apakah untuk mengatasi hal tersebut? Itu pertanyaan pertama. Ya, boleh. Kita isi 5 menit. Nah, yang kedua adalah cara mengatasi pencemaran tanah akibat sampah plastik. Yuk, silakan kalian tulis. Bukunya nanti dikumpulkan sama ibu, akan dimasukkan ke daftar nilai. Ya. Mana? Mau ke Fairness? Nah, nanti ya. Itu dicari. Per kelompok. Jadi nanti kan satu kelompok bukunya jadikan satu. Ya. Jadi nanti disatukan, ditulisnya sama-sama nggak apa-apa. Jadi masing-masing nanti menulis. Adanya penggaris dua nomor. Masing-masing. Pengasuran baru. Izin apa sakit? Gigi. Berikan komentar kalian. Ya. Kasih buka panggil Eko. Kalau misalnya masyarakat yang belum bisa Ya. kalau misalnya mereka tuh 5 menit. Setelah itu kita pindah ke yang nomor 2. 5 menit. Pas 10 menit, nanti kita ke lab. Kita akan pindah ke lab. Oh, saya
Kalau nggak punya celemek, pakai baju double atau misalnya kalian besok teh hari Kamisnya pakai baju apa? Pangsi kan? Kalau nggak punya celemek, digantinya adalah memakai kaos panjang. Pakai kaos panjang. Kaos lengan panjang ya, salah. Ibu yang salah. Kaos lengan panjang. Ya, udah izin dong. Sama Pak Ono. Oh, ya udah. Iya, nanti diizinkan oleh Bu Susana. Oke. Ya, kalau nggak punya celemek jangan lupa. Kenapa ibu minta pakai kaos lengan panjang? Karena nanti kita berhubungannya adalah dengan zat yang berbahaya. Pakai sarung tangan. Ya, Yang plastik. bahaya. Iya, sarung tangan. Yang apa yang karet itu? Yang karet yang kayak di rumah sakit. Yang itu yang biasa. Ya, cuma ya. Oke. Upayanya apa? Pendapat kalian? Maka ada bukan sungai tapi selokan sedikit agak besar. Tapi nggak ya resiko juga sih. Resiko kalau seandainya sebagian ya pasti akan jualan. Katanya
kali. Kalau balok kan ada batasannya. Kalau ini kan dia mengalir. Selokan besar. Kalau kita udah pernah kejadian banjir. Tapi yang spontan Ibu boleh ambil yang ini It's time to begin the sixth lesson.